Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada minggu ke-13 ini, materi AKM 1 akan mengulas tentang investasi dalam obligasi. Pada minggu kemarin, minggu ke-12 dan 13, minggu ke-11 dan ke-12, kita telah belajar terkait dengan investasi perusahaan dalam bentuk saham. Sedangkan untuk minggu ke-13 ini kita mengulas tentang obligasi. Apa sih sebenarnya obligasi ya? Jadi obligasi ini sebenarnya memang surat pengakuan utang gitu bagi pihak yang mengeluarkan, dan juga ketika kita mengeluarkan, jadi misal kita mengeluarkan obligasi, itu adalah kita sebagai penghutang, sedangkan pembeli obligasi kita dinamakan investor. Pembeli obligasi ini bisa menjual kembali obligasi yang dimilikinya sewaktu-waktu ya, dan bisa tentunya obligasi ini bisa berjangka waktu pendek maupun panjang, sehingga bisa dimasukkan ke investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi obligasi ini akan memberikan pendapatan bunga yang tetap setiap periodenya. Jadi kalau misalkan kita investor, kita membeli surat pengakuan obligasi, surat pengakuan utang dalam bentuk obligasi, maka kita akan menerima. Klasifikasinya ada yang dimiliki hingga jatuh tempo, ada yang bisa diperdagangkan dan available for sale atau tersedia untuk dijual. Macamnya bisa dilihat dari jatuh tempo dan jaminannya. Jika dilihat dari jatuh temponya, ada namanya obligasi biasa dengan jatuh tempo pada saat yang sama. Ada yang namanya obligasi berseri. Jatuh temponya berurutan, biasanya dalam periode-periode tertentu. Nah, kalian akan banyak mengulasnya nanti yang bagian obligasi biasa atau term bonds. Ditinjau dari jaminannya, ada obligasi yang dijamin, ada obligasi yang tidak dijamin. Maknanya adalah jika obligasi ini dijamin, perusahaan apabila tidak bisa membayar utang-utangnya, investor bisa mengklaim jaminannya. Nah, jaminan ini bisa berupa surat berharga maupun aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada obligasi bergaransi, ada obligasi yang bisa ditukarkan ya, ada yang obligasi misalkan ditinjau dari bentuknya, ada obligasi atas nama dan obligasi kupon. Biasanya obligasi atas nama ini adalah hanya bisa diambil bunganya oleh orang yang terdaftar dalam surat obligasinya, sehingga kalau dijual harus dilaporkan ke perusahaan tersebut siapa sih sebenarnya yang mengeluarkan obligasinya, karena hanya bisa diambil bunganya oleh orang yang terdaftar dalam surat obligasi. Bagaimana cara menentukan harga obligasi? Biasanya besarnya harga obligasi ini ditentukan oleh tingkat bunganya, sehingga semakin besar bunganya harga obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya apabila presentasi bunga obligasi ini melebihi tingkat bunga di pasar, biasanya harga jual obligasi itu akan di atas nilai nominal. Maka obligasi ini disebut obligasi dengan agio. Artinya adalah harga jual obligasinya itu di atas atau lebih dari nilai nominal obligasinya. Katakan misalkan obligasinya nilai nominalnya adalah 100 juta, akan tetapi harga jual obligasi di pasaran atau harga pasarnya itu adalah sebesar 120 juta, sehingga agio atau keuntungan dari penjualan obligasi ini adalah sejumlah 20 juta, sejumlah selisihnya begitu, itu adalah agio. Namun apabila berkebalikan, jadi tarif bunga obligasi ini lebih rendah dari tingkat bunga di pasar, sehingga harganya di bawah harga nilai nominal, misal nilai nominal 100 juta kok harga jual atau harga pasarnya hanya laku 90 juta, maka obligasi ini disebut obligasi dengan disagio atau kerugian atas penjualan obligasi. Pencatatan investasi obligasi. Nah, obligasi ini biasanya ketika kita membeli akan ditambah dengan biaya-biaya pembelian, contohnya komisi, materi, provisi, dan lain-lain. Apabila harga beli obligasinya di atas nilai nominal, maka kita akan mencatat agio obligasi, sedangkan apabila di bawah nilai nominal, maka kita akan mencatat disagio obligasi. Obligasi yang dimiliki ini bisa ditukar dengan aktiva.
harga perolehannya dihitung sebesar harga pasar aktiva. Jadi kalau kita ingin menjual, kemudian kita tukarkan dengan aset tertentu, kita bisa menghitung harga perolehannya sebesar harga pasarnya. Ini adalah contoh kasus pencatatan dari investasi obligasi. Bisa dilihat di sini, Nona Risa membeli obligasi pada tanggal 1 Mei, nominalnya 1 juta, bunganya 12% dengan harga beli 1 juta. Biaya pembeliannya demikian dan bunga obligasi dibayarkan tiap tanggal 1 Maret dan 1 September, sehingga ini obligasinya berbunga 2 kali dalam setahun. Maka kita mencatat terlebih dahulu bagaimana perhitungannya ketika kita membeli. Pertama, harga obligasi atau nilai nominalnya 1 juta, kemudian ada biaya-biaya pembeliannya, komisi materai. Ini adalah biaya-biaya harga nilai nominal ditambah dengan biaya pembelian, kemudian ditambahkan dengan bunga berjalan. Kenapa? Karena kita membelinya 1 Mei. Nah, 1 Mei ini karena kita terakhir dibayarkan itu 1 Maret, sehingga sebenarnya 1 April atau 1 bulan yang lalu itu tentunya menjadi menjadi bunga pada bulan Maret dan juga April yang seharusnya bukan menjadi miliknya Nona Risa begitu. Sehingga bunga berjalan ini nanti sifatnya akan mengurangi pendapatan kita karena sebenarnya ini bukan hak kita, tapi harus dicatat sehingga yang menjadi hak miliknya PT Hartamin atau yang mengeluarkan obligasi itu bulan Maret ya. Maretnya dihitung karena ini tanggal 1 terakhir, jadi Maret dan April. Kemudian baru menjadi hak kita, haknya Nona Risa tanggal 1 Mei. Seperti itu, sehingga di sini bunga berjalannya 2 bulan, 2/12 kali persentase bunganya kali nilai nominalnya. Sehingga jumlah uang total yang kita bayarkan untuk membeli investasi obligasi ini adalah sejumlah Rp1.045.000 dengan jurnalnya pendapatan bunga obligasi pada debit karena dia sifatnya nanti akan mengurangi pendapatan bunganya. Investasi obligasi merupakan aset sehingga ketika kita membeli akan asetnya bertambah di debit. Kemudian kasnya adalah sejumlah uang yang kita bayarkan. Kredit sebesar Rp1.045.000. Untuk contoh kasus yang ini adalah contoh kasus di mana obligasinya memiliki nilai nominal dan harga beli yang sama ya teman-teman. Jadi kita lihat nominal 1 juta dan ini harga belinya 1 juta, sehingga di sini tidak timbul agio ataupun disagio obligasi. Baik, selanjutnya contoh kasus amortisasi agio. Jika memang ada agio, kemudian kita harus melakukan amortisasi. Amortisasi itu seperti penyusutan, tetapi ini dilakukan kepada unsur-unsur agio dan disagio. Jadi kayak menyusut gitu. Karena apa? Karena sebenarnya agio ini kan tidak nyata ya teman-teman, sehingga harus dilakukan penyusutan. Nah, amortisasi agio ini bisa dilakukan dengan salah satunya adalah metode garis lurus. Dan juga kita setelah menghitung kita harus melakukan penjurnalan untuk mencatat. Di sini contohnya misal ini ada contoh yang berbeda. Jadi tanggal 1 April 2005 ini dibeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta, bunga 12%, jatuh temponya 31 Desember 2007, harganya Rp1.066.000 termasuk komisi dan biaya pembelian. Nah, kemudian di sini kita lihat harga obligasinya kan saat kita beli itu Rp1.066.000. Kemudian ada bunga berjalan yang timbul karena bunga dibayarkan tanggal 1 Maret dan kita membelinya tanggal 1 April, sehingga bulan Maret ini adalah bunganya masih milik yang memiliki sebelumnya. Sehingga ini bunga berjalannya 1% per 12 bulan kali 12% kali 1 juta kali nilai nominalnya, sehingga jumlah total yang dibayarkan 1.076.000. Agio obligasi di sini kita lihat nominalnya 1 juta, harganya 1.066.000, maka nominalnya lebih rendah dari harga beli, maka kita memiliki agio obligasi 66.000.
akan diamortisasi selama kepemilikannya, yakni mulai kita beli dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember tahun 2007. Maka totalnya adalah 33 bulan. Amortisasinya tinggal kita bagi, jadi total dari agionya 66.000 dibagi dengan 33 bulan, sehingga setiap bulan kita mengamortisasi agio obligasi ini sejumlah Rp2.000. Jurnal ketika kita melakukan pembelian obligasi di sini, ini adalah penanaman modal dalam obligasi atau investasi obligasi juga boleh. Debit 1.066.000, kemudian pendapatan bunganya 10.000. Ya, ini pendapatan bunga di kredit di debit karena sifatnya akan mengurangi pendapatan bunga ketika kita nanti menerima tanggal 1 September. Kemudian kasnya kredit sejumlah total yang kita bayarkan. Kemudian ketika kita menerima bunga ya pada tanggal 1 September, kas dan pendapatan bunga obligasi 60.000, kita kalikan persentase bunganya dengan nilai nominalnya ya teman-teman. Kemudian karena ini bunganya dibayarkan setahun 2 kali, berarti 6/12 kali 12% kali nilai nominalnya. Nah, ketemunya adalah 60.000. Kemudian kita sesuaikan pada tanggal 31 Desember 2005 kita harus menyusun jurnal penyesuaian untuk mengakui bunga 4 bulan ya yang kita masih yang akan kita dapatkan. Jadi piutang bunganya kita punyai gitu sebesar 4 bulan 40.000 karena per bulannya 10.000 ya tadi. Kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga obligasi. Kemudian amortisasi agio ini juga perlu kita buat jurnal penyesuaiannya. Ini sifatnya adalah mengurangi pendapatan bunga obligasinya, kemudian mengurangi juga penanaman modal dalam obligasi. Jadi sifatnya memang mengurangi ya teman-teman, karena ini nilainya akan berkurang, diamortisasi, menyusut, intinya seperti itu. Kemudian kita melakukan jurnal pembalik atau reversing entry. Itu dari sini tadi bunga 4 bulan karena kita akan memperoleh pendapatan bunga nantinya. Terus jumlah ini kita balik saja, awalnya piutang pada debit jadi di kredit, pendapatan bunga awalnya di kredit jadi di debit. Kemudian pada tanggal 1 Maret kita menerima bunga yang 4 bulan ya, kas dan pendapatan bunga obligasi. Pada September juga kita terima lagi. Kemudian akhir tahun 2006 kita melakukan penyesuaian yang sama dengan yang kita lakukan tadi. Bedanya adalah amortisasi agionya ini untuk 12 bulan ya teman-teman, karena mulainya ngitungnya dari Januari sampai Desember. Sedangkan untuk yang agio 9 bulan ini kita mulainya kan dari kepemilikan awal ya, dari April ya, seperti itu. Nah, dalam tahun 2007 ini jurnalnya juga sama persis dibuat seperti tahun 2006, sehingga pada tanggal 31 Desember ini rekening investasi obligasi akan menunjukkan saldo terakhir sejumlah 1 juta. Nah, kenapa kok 1 juta? Karena investasi obligasinya kan sudah diamortisasi ya, sehingga penanaman modal dalam obligasi atau investasi obligasi ini itu nanti saldonya akan menjadi saldo awal gitu ya. Pada saat pelunasan tanggal 31 Desember 2007, karena obligasi dilunasi maka kita menerima kasnya sejumlah dengan 1 juta karena nilai akhirnya 1 juta. Kreditnya investasi obligasi kita berkurang 1 juta, atau penanaman modal dalam obligasi juga boleh ya. Seperti itu. Cukup sekian untuk materi pada minggu ke-13 ini. Kita lanjutkan lagi nanti untuk investasi obligasi bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.